Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok besok Kamis tanggal 22 Mei 2025 ya. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini untuk indeks IHSG hijau naik 0,67% ke level 7140-an. Secara teknikal tadi sempat nguji resistennya lagi ya di 7160-an, tapi masih belum berhasil breakout untuk hari ini sih. Semoga aja untuk besok ini bisa break ya untuk IHSG di atas 7160. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 21 Mei, asingnya masuk dan lumayan banyak ya hari ini asingnya netbuy. Yang paling banyak masuk masih di saham Bank BCA, hari ini asingnya nambah muatan lagi dan tadi naik lumayan tinggi ya untuk saham BBCA 2%-an lebih di sesi awal aja udah 2%-an lebih. Nanti kita akan cek untuk BBCA. Selain di saham Bank BCA, ini untuk asingnya juga masih terus masuk di saham Antam dan hari ini pun Antam naik lumayan tinggi ya. Tadi itu sempat naik lumayan tinggi. Kemudian Bank BRI, Bank Mandiri, BRIS, Goto hari ini asingnya netbuy ya. Di Goto netbuy loh, ini menarik walaupun harga sahamnya turun ke level 70-an ya. Cuman asingnya cenderung masuk. Sebenarnya bukan hari ini aja ya, beberapa waktu belakangan ini asing cenderung masuk di saham Goto. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada cuan ya. Cuan asingnya keluar lagi. Hari ini net sell 133M. Kemudian PGEO ya hari ini asingnya keluar walaupun naik lumayan tinggi hari ini untuk PGEO itu taking profit mungkin untuk asingnya. Net sell 66M dan ASII hari ini pas XDAT ya. Itu aslinya masih keluar 65M, tapi kalau melihat harga penutupannya sih sebenarnya cukup bagus ya untuk ASI hari ini. Nanti kita akan cek juga untuk ASI. Adaro hari ini koreksi aslinya keluar 57M. Java juga hari ini koreksi aslinya net sell 18,7M. Lihat secara keseluruhan hari ini aslinya hitungannya masuk lumayan banyak. Apalagi hari ini ada sentimen yang sebenarnya lumayan bagus ya, yaitu BI menurunkan suku bunganya dan tadi pas rilis ya untuk pengumuman dari suku bunga BI itu direspon positif oleh market ya, khususnya perbankan tadi itu langsung naik lumayan tinggi walaupun habis itu turun lagi ya. Cuman sinyal positif semoga aja untuk penurunan suku bunga kepada indeks khususnya IHSG ya. Untuk BI menurunkan suku bunganya hari ini, kalau kita lihat beberapa sentimen selain penurunan suku bunga BI, ada apa lagi? Eh, Kayaknya nggak ada ya. Ini Medco perpanjang kontrak migas di blok Thailand, Bau Luang Thailand sampai tahun 2035 dan Medco hari ini tadi naik lumayan tinggi ya sebenarnya. Sempat koreksi dulu, sempat merah, cuman ditarik naik sih untuk saham Medco. Sentimennya positif lagi. Dan kemarin sih untuk Medco ini sentimennya positif-positif. Jadi kalau terjadi koreksi cukup dalam di saham Medco itu malah kesempatan buat yang mau nambah posisi. Kemudian kita lihat lagi ke bawah. Ada sentimen apa? Pegas tekan kontrak jual beli gas dengan Petronas hingga Pertamina. Ya, kayaknya ini sih yang paling eh ngefek ya hari ini newsnya ya ini. BI menurunkan suku bunganya, semoga aja bisa bertampak bagus untuk harga saham ke depan ya. Oke, itu untuk kondisi globalnya. Kalau kita lihat kondisi secara global hari ini emas naik ya, emas naik. Nggak bagus sih sebenarnya emas itu naik ke harga 3.300-an lagi.
Hari ini emas naik ya, secara teknikal kemarin itu nyentuh resistnya di 3.200-an dan hari ini berhasil breakout. Jadi untuk level harga sekarang emas ya balik lagi untuk supportnya di 3290-an. Pantau aja level ini kalau turun dan kalau naik target plusnya ya harga tertingginya di 3.500 ya. Oke itu untuk emasnya naik ya. Waduh. Mungkin untuk besok ini sih, kalau melihat BI menurunkan suku bunga dan tadi juga respon market positif ya semoga aja bisa break ya untuk IHSG. Tapi lihat kondisi global juga ya karena kemungkinan faktor eksternal untuk sekarang juga sangat mempengaruhi untuk indeks IHSG. Nikkei turun lumayan dalam 0,61%, Hang Seng naik 0,60%-an, Kospi naik 0,91%. Kalau kita lihat sekilas sih sebenarnya hari ini indeks Asia itu didominasi hijau ya. Oke, itu untuk indeks IHSG besok pantau aja berarti ini resistennya ini 7160 ya. Tadi sempat mencoba break gagal untuk besok kalau berhasil breakout di atas 7160 untuk IHSG ya mulai ngejar 7300 ya itu resisten selanjutnya untuk indeks IHSG kalau misal minggu ini bisa break di atas 7160 ya. Tapi kalau misal besok belum bisa breakout sih kayaknya masih cenderung sideways di area sini mungkin untuk indeks IHSG ya. Pantau aja level 7160. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama seperti biasa kita akan cek dulu saham perbankan. Yang pertama kita akan lihat dulu saham Bank BCA. Hari ini asingnya masih masuk dengan jumlah yang lumayan banyak ya, lebih banyak dari kemarin. Bahkan tadi di awal market pun juga langsung hijau untuk BBCA ya. Kemarin gagal breakout, hari ini berhasil breakout. Tadi open gap atas, opennya di sini. Ya di harga pembukaan ini 9.700 ya, jadi langsung open gap atas. Koreksi turun di uji area supportnya 9.600 dijaga ya, jadi masih ditutup surplus 2,37% ke level 9.700. Kalau melihat hari ini aslinya masuk cukup banyak ya, bahkan dari kemarin ketika BBCA koreksi dikit itu pun aslinya juga masih masuk dan semoga aja sih bisa nguji 9875 ya untuk besok Kamis untuk BBCA. Pantau aja level ini kalau misal besok naik dan mungkin buat teman-teman yang tadi atau floating profit kalau mau sebagian taking profit target price-nya untuk minggu ini atau untuk besok Kamis di 9875. Ini resisten terdekatnya ya dan supportnya di 9600 sudah jadi support untuk BBCA. Kalau kita lihat di sini ya BBCA net buy lumayan banyak hari ini tanggal 21 Mei net buy 479 M. Kalau kita lihat dari awal minggu ini ya dari tanggal 19 sudah net buy 1 triliunan lebih. Jadi aslinya akumulasi di saham BBCA ditambah lagi ada sentimen penurunan suku bunga untuk hari ini. Ya semoga aja mulai bullish ya untuk indeks IHSG dan juga saham-saham utamanya. Kalau kita lihat di sini tanggal 21 ini kelihatan sekali ya kalau akumulasi asing cukup banyak hari ini di saham BBCA. KZ, AK, CC, ZP ini versi asing net buy ya. Untuk KZ net buy 273 M. Kemudian AK net buy 247 M. CC versi asing di net buy 151 M. ZP net buy 74 M. Tapi untuk ZP ini cenderung kalpingang hari ini di saham BBCA ya. Nilai transaksinya cukup banyak 600-an M. Tapi cuma net buy 74 M aja. Yang keluar untuk asingnya ada BK 159 M, TP, AG, DP, RX, cuman untuk nilainya ini nggak sebanyak asing masuk. Jadi hari ini tanggal 21 Mei masih terus diakumulasi asing untuk BBCA, untuk lokalnya sendiri net sell ya, dan broker-broker retail masih terus mengurangi porsinya di BBCA. Semoga aja sih untuk besok masih bisa naik ya untuk target price-nya di sini di 9850-75an ya. Jadi pantau aja level 9875 9850 untuk besok Kamis
untuk saham BBCA. Ya kalau bisa break di atas ini mulai ngejar 10 ribuan lagi, 10.125 ya, dan eh semoga aja sih nggak butuh waktu lama ya buat ATH lagi. Semoga aja seperti itu. Kita ikuti aja untuk BBCA gimana ya, yang ya kalau kita lihat historinya habis turun cukup dalam, harga tertingginya di 10.900 ya, hitungannya udah setengah jalan ya kalau mau ke harga tertingginya. Jadi sebenarnya udah agak telat sebenarnya ya kalau mau entry dengan jumlah yang banyak. Tapi kalau tujuannya untuk jangka panjang sih, secara fundamentalnya positif aja sih, kemungkinan masih aman ya untuk saham BBCA. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BBCA. Besok pantau aja level ini, kalau naik bisa break di atas 9875, ngejar 10.100-an. Untuk selanjutnya ini kita akan cek saham Bank BRI. Hari ini naik juga ya untuk saham BRI, kemarin dijaga di area support, hari ini naik. Bahkan tadi sempat ke 4.300 ketika BI mengumumkan penurunan suku bunganya. Tapi habis itu turun ya, mungkin banyak retail yang masuk di harga atas ya. Ada sentimen positif, retailnya masuk, ya cenderung turun sih. Jadi walaupun ada sentimen bagus ya, itu nggak menutup kemungkinan bisa turun ya, tapi jangan panik. Kemungkinan untuk kedepannya kalau emang sentimennya bagus ya nanti naik lagi ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BRI, eh, tanggal 21 ya, ini net buy 143 M, lumayan banyak. Bandingkan kemarin kan keluar. Kalau kita lihat BBRI hari ini tanggal 21 Mei, secara keseluruhan ya hitungannya diakumulasi ini oleh BB versi asing, kemudian ZB versi asing net buy 123 M, BK KZ versi asing net buy ya, dan yang keluar untuk asingnya cukup banyak sih, CC 149 M ya. Jadi hari ini transaksi BBRI didominasi oleh asing. Untuk retailnya masih lebih banyak yang keluar, CC, SQ, XL, XI, net sell ya, PD, YP, NI ini net sell, EP juga jualan. Jadi hari ini retailnya keluar, asingnya masuk net buy, walaupun ada yang keluar juga untuk asingnya, cuman secara nilai lebih banyak yang masuk untuk asing hari ini di saham BBRI. Sentimennya juga positif ya. Jadi semoga aja masih bisa naik untuk BBRI besok, dan secara teknikal juga beberapa waktu terakhir ini dijaga di atas 4.200. Kalau naik target price-nya di sini ya di 4460, ini masih jadi resistennya ya untuk saham BBRI. Untuk supportnya masih di 4.200. Selama nggak jebol aja di bawah ini, mudah-mudahan aman ya untuk saham BBRI untuk beberapa hari ke depan ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri juga naik, bahkan tadi juga naik lumayan tinggi ya, nguji resistennya lagi di 5550 hari ini harga tertingginya. Pas BI rilis penurunan suku bunganya, untuk Bank Mandiri ini juga ngegas ke resistennya, tapi secara teknikalnya masih gagal breakout juga untuk saham Bank Mandiri. Gagal breakout ya, kemudian turun di 5450, masih ditutup surplus sih 0,93%. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana di saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini tanggal 21, asingnya net buy 97M ya, nggak terlalu banyak untuk sekelas Bank Mandiri. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini Bank Mandiri tanggal 21 yang akumulasi itu DR 287M, cuman sebagian investor asing juga keluar cukup banyak. Bahkan kalau kita perhatikan di sini KZRX ini antara net sell sama nilai transaksinya nggak beda jauh ya. Jadi cenderung distribusi yang nampung DR ya. DR-nya 100% buy sih di saham Bank Mandiri ini. Kalau kita lihat untuk lokalnya sendiri, sebagian investor retail masuk, YP, XL ya. Tapi sebagian juga keluar karena ada yang masuk, jadi harga sahamnya nggak naik-naik tinggi hari ini untuk saham Bank
Mandiri ya, dibandingkan teman-temannya Bank BCA, Bank BRI, hitungannya untuk Bank Mandiri ini naiknya nggak terlalu tinggi. Kalau untuk besok sih masih pantau ini ya, untuk target price-nya kalau naik masih di 5525. Semoga aja sih bisa break ya dalam waktu dekat. Kalau berhasil break di atas ini ya mulai ngejar 5875 ya. Kalau kita lihat historinya hitungannya untuk saham Bank Mandiri ini baru buat nyampe ke harga tertingginya itu baru 30%-an ya kalau nggak salah ini. Jadi ya dibandingkan Bank BCA sih kalau mau entry kayaknya lebih eh menarik di saham Bank Mandiri sih sebenarnya ya. Tapi disclaimer untuk saham Bank Mandiri kayaknya potensi capital gain-nya lebih gede untuk sekarang dibandingkan Bank BCA. Soalnya naiknya udah lumayan tinggi sih walaupun secara fundamentalnya masih cenderung lebih bagusan Bank BCA ya, tapi secara valuasinya murahan Bank Mandiri ya 11-12 lah. Kalau disuruh milih untuk saya pribadi lebih ke Bank Mandiri ya. Kalau mau entry, tapi kalau udah punya posisi di BBCA ya di hold aja sih. Kemungkinan bisa ngejar harga tertingginya bahkan nyetak rekor lagi ya kalau lihat fundamentalnya terus bertumbuh. Yang penting ini aja sih kondisi ekonomi RI gimana ya, kondisi ekonomi Indonesia gimana, dan kalau nggak ada sentimen yang negatif banget ya kemungkinan naik sih. Kita tunggu aja soalnya di bulan Juni ini agak rawan ya. Di bulan Juni ini agak rawan, jadi yang udah floating profit tetap antisipasi mungkin ya pasang trailing stop di beberapa titik ya. Kalau misal jebol di bawah itu waktunya buat diamankan ya diamankan aja ya. Oke, tapi kembali lagi disclaimer sih untuk saham Bank Mandiri coba untuk transaksinya tadi udah kita cek ya. Bagian investor asing keluar cukup banyak, sebagian investor lokalnya, retailnya juga masuk. Jadi untuk besok mungkin masih pantau 5525, apakah bisa break di atas itu atau enggak ya kita pantau aja besok ya. Tapi kalau merah jangan buru-buru entry, tunggu di 5275 ya. Siapa tahu merah kan karena IHSG pun hari ini gagal breakout dan emasnya naik tinggi loh. Jadi takutnya kalau emasnya naik lagi lebih tinggi, tiba-tiba ada sentimen eksternal ya, entah dari luar negeri, dari Presiden Amerika yang buat statement lagi ya. Itu juga perlu diperhatikan ya besok sebelum indeks IHSG buka ya. Jadi sebelum market buka, lihat kondisi globalnya gimana juga. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. BBNI hari ini net naik juga, tapi nggak terlalu tinggi, 1,57% ke level 4520. Secara teknikalnya masih cenderung sideways ya untuk saham BBNI, konsolidasi di area resistnya ini ya di apa ini resisten atau support ya. Untuk sekarang berarti support ya karena ini break ya. Plus untuk supportnya berarti 4470 ini support terdekat, ini close di 4520. Ya kalau misal IHSG bisa breakout untuk saham BBNI ini target price-nya di sini 4730 masian ya, ini resistennya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BBNI tanggal 21 net sell untuk aslinya 3,5 M, nggak terlalu banyak sih. Dan kalau kita lihat hari ini BBNI tanggal 21 hitungannya eh yang masuk sama yang keluar ini baik lokal maupun asing itu sama-sama ada yang distribusi ya. Lebih ini sih lebih condong diakumulasi oleh lokal untuk BBNI hari ini. Diakumulasi BB versi lokal 79,8 M ya, dan untuk BB versi lokal ini 100% transaksinya baik di saham BBNI tidak melakukan penjualan sama sekali. Untuk pergerakan retailnya sendiri ada yang masuk juga ada yang keluar ya. Ini yang masuk paling banyak ada pakai broker NI, XL, kemudian yang keluar untuk retailnya juga ada yaitu XI ya, XI keluar. DX keluar, YP juga keluar. Untuk besok sih mungkin kayaknya masih lihat IHSG ya. Kalau IHSG berhasil breakout sih, kemungkinan untuk BBNI ada kejar
4750, tapi kalau IHSG-nya nggak bisa atau cenderung sideways di area situ-situ aja ya, kemungkinan BBNI juga sama, bisa jadi sideways ya. Jadi lihat IHSG-nya gimana. Ya pantau aja resisten IHSG itu yang tadi ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham ASI yang hari ini XDAT tadi open gap bawah ya. Open gap bawah turun lumayan dalam. Sempat mendekati supportnya di mentok di 4570 ya harga terendah hari ini. Tapi habis itu naik untuk ASI ya. Sebenarnya sih yang entry kemarin pas harga penutupan di 4860 ya, ya untung ya karena dividen yield-nya lebih gede dibandingkan penurunan hari ini. Jadi kalaupun besok mau keluar di saham ASI yang ambil di hari sebelumnya tanggal 20 Mei ya hitungannya udah profit ya untuk dividen yield-nya lebih tinggi dibandingkan penurunannya. Ini berarti turun berapa persen hari ini? 3,9 persenan aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya masih net sell sebenarnya di saham ASI ya. Net sell sebanyak 65 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 21 hitungannya ASI ada yang akumulasi sih. Ya, walaupun eh XDAT ini ada yang akumulasi yaitu RX. Bahkan untuk RX ini RX-nya versi lokal sih, itu 100% B di saham ASI sebanyak 83 M. Jadi turun ditampung RX ya, RX-nya 100% buy dan broker-broker retail juga terus nambah muatan, malah nambah muatan lagi. XL net B 20 eman, XC net B 4 eman, dan yang keluar MG kan seperti biasa, MG keluar pas XDAT, masuk pas CAMDAT. Untuk asingnya sendiri masih lebih banyak yang keluar ya net sell. Kalau melihat valuasinya sih masih murah sih, jadi ya harusnya kalaupun misal besok turun itu nggak dalam-dalam banget ya. Kalau menurut saya sih kalau belum bisa break di atas 4720 untuk bulan ini, kayaknya kemungkinan cenderung sideways di area sini sih untuk saham ASI. Jadi kalau mau entry bagusnya ya tadi itu ketika dekat-dekat supportnya 4560 tadi terendahnya di 4570 ya. Ya mungkin kalau entry langsung ya lumayan floating profitnya. Oke, itu untuk saham ASI, resistnya di 4720 kalau naik ya, ini resisten terdekatnya. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini asingnya masuk lagi dengan jumlah yang cukup banyak dan harga sahamnya tadi naik cukup tinggi 6,59% ke level 2.900-an ya untuk Antam. Ya, secara teknikal berhasil breakout ini untuk saham Antam berhasil break di atas harga tertingginya sebelumnya di 2860. Jadi kalau besok turun atau merah selama nggak jebol aja di bawah ini mudah-mudahan aman ya. Pantau 2860 untuk saham Antam ini support terdekatnya dan untuk resistnya ini kalau naik terus kemana ini untuk saham Antam ya? Udah naik cukup tinggi soalnya ya. Kalau kita lihat histori tertingginya waktu itu di 3.400-an, harusnya kalau melihat harga emas yang cukup mahal malah naik. Dan semoga aja Antam nggak ada kasus ya, karena BUMN agak rawannya di situ sih. Kalau dikelola dengan sehat ya harusnya bisa nyetak rekor ini untuk saham Antam ya. Kalau melihat harga emasnya cukup tinggi ya mudah-mudahan net income-nya juga tahun ini tertinggi secara ya. Mudah-mudahan ya. Kalau kita lihat di sini target price-nya di berapa ya untuk Antam ini? Coba kita ukur waktu itu sempat koreksi dari harga tertingginya mentok di sini. Jadi untuk target price-nya di 3.100 untuk saham Antam. Ini resistnya ya dan untuk supportnya di 2860 sudah jadi support untuk saham Antam. Kalau lihat asing terus masuk ya kemungkinan sih masih bullish ya. Tapi kalau tiba-tiba asing jualan, ya teman-teman nggak ada hasilnya buat ngikuti, karena ini yang bikin Antam bisa naik setinggi ini, ya karena investor asing. Jadi kalau investor asingnya mulai taking profit dengan jumlah yang banyak, ya mending ikutan keluar ya.
Tapi kembali lagi sih untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Kalau mau entry di harga sekarang untuk investasi sebenarnya agak telat ya, udah agak telat. Tapi kalau untuk swing atau scalping selama asingnya terus masuk ya kemungkinan masih bisa naik. Dan buat patokan teknikalnya aja ya, kalau mau taking profit target price-nya di 3.100 dan kalau mau antisipasi support terdekatnya di 2860. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini, Antam asingnya netbuy 258M. Kalau kita lihat lebih detail, Antam hari ini tanggal 21 Mei, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, cenderung diakumulasi dan yang masuk ini broker-broker asing. BK, ZP, AK ini versi asing netbuy ya. BK-nya netbuy sebanyak 125M, ZP netbuy 71M, AK netbuy 62M, YU netbuy 10M-an. Dan yang keluar aslinya nggak terlalu banyak ya, jauh lebih banyak yang masuk. Jadi masih terus diakumulasi oleh asing, lokalnya jualan ya, dan investor retailnya juga terus mengurangi porsinya di saham Antam ya. Mungkin sudah cukup profitnya, jadi mereka mengamankan ya. Mungkin akan pindah ke perbankan atau ke saham yang mana ya, kita lihat aja kira-kira besok saham apa yang koreksi, itu kemungkinan retail yang masuk ya. Saham blue chip ya, dalam tanda kutip saham blue. Kalau kita lihat di sini ya, pantau aja 2860, semoga masih bisa bertahan di atas itu untuk minggu ini ya. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini koreksi ya. Tapi ADMR naik ya, naiknya cukup tinggi untuk ADMR hari ini. Nanti kita akan cek. Untuk Adaro dulu, ini kita cek hari ini koreksi 2,26%. Tadi pagi sih sempat naik ya, sempat mencoba buat break di atas 2240 tapi gagal breakout dan cenderung turun. Perintah kita bahas ya, kalau untuk Adaro ini cukup banyak retail yang masuk ketika harga sahamnya turun, jadi lanjut turun. Untuk hari ini gimana tanggal 21 Mei, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, YP, CC, XL ini yang netbuy paling banyak, dan yang keluar ini LG dan broker-broker asing keluar. Hari ini untuk asingnya distribusi lagi di saham Adaro. AK net sell 36M, ZP net sell 24M ya. Jadi didistribusi oleh asing. Lokalnya pun juga ada yang distribusi, yaitu LG net sell 54M, GR net sell 23M, PD net sell 17M. Jadi hari ini transaksi Adaro kurang bagus ya, cenderung didistribusi. Jadi untuk besok kalau merah jangan buru-buru entry, masih tunggu aja di area supportnya 2100. Semoga aja nggak jebol. Tapi kalau jebol di bawah ini ya wait and see aja dulu, atau jangan buru-buru buat nambah muatan lagi di saham Adaro ya. Karena kalau jebol di bawah 2100 itu supportnya dalam banget di 1900-an ya. Ya masih pantau ini sih, dan kalau naik resistannya masih di 2240. Oh ya, untuk KI-nya hari ini gimana ini ya? Tampil nggak ya? Untuk KI A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nah, ini K. KI masuk tapi cuma 1 eman ya. Jadi KI masih wait and see mungkin ya. Tunggu harganya naik dulu mungkin ya. Karena untuk KI-nya terus average down ketika harga saham Adaro ini turun sampai mentok di bawah, ini KI-nya terus masuk. Dan ketika mulai naik kemarin sebenarnya belum lepas barang terlalu banyak ya untuk KI, bahkan hari ini masuk lagi, jadi kemungkinan masih pegang lumayan banyak ya. Oke, itu untuk saham Adaro, pantau aja supportnya kalau besok merah di 2100-2090. Selanjutnya kita akan cek saham ADMR. Nah, untuk saham ADMR ini gas tinggi karena ya kita tahu sendiri secara fundamentalnya menarik ya. Walaupun turun pendapatannya tapi masih menarik lah untuk saham ADMR ini. Untuk neraca keuangan juga sehat. Cuman ini ya, apakah bagi dividen atau enggak ini untuk saham ADMR? Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar, soalnya ya hitungannya punya cash yang lumayan banyak sih untuk saham ADMR ini, harusnya buat dividen juga nggak ada salahnya kan.
Kas terakasnya ada 9,7 triliun dan kalau dipakai buat bayar utang semua masih punya cash 3,2 ya. Jadi uang anggurnya cukup banyak untuk saham ADMR. Siapa tahu tiba-tiba bagi dividen kan untuk saham ADMR itu wah langsung ngegas mudah-mudahan ya. Bisa jadi. Kita tunggu aja nanti RUPS-nya tanggal 2 Juni. Kalau kita lihat untuk pendapatannya emang turun cuman masih aman lah, masih 1 triliunan. Ya wajar karena harga batu baranya juga murah ya. Kemudian ya secara teknikalnya juga udah turun dalam. Jadi kalau hari ini naik break juga ya mungkin tadi juga mencoba buat breakout di atas 1065 berhasil. Jadi untuk besok pantau aja level ini 1070 ya. Ini support terdekatnya semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Kalau turun kemudian ada yang jaga harga disclaimer ya kalau mau masuk semoga aja harga sahamnya masih terus bisa bertahan di atas itu dan kalau naik, itu target price-nya di 1170 lumayan tinggi. Oke, itu untuk saham ADMR ya. Selanjutnya kita akan cek saham cuan yang hari ini koreksi 4 persenan ya. Open gap bawah tadi pagi itu langsung open gap bawah. Opennya dalam banget tadi pagi di 10.850. Tapi nggak sampai nutup gap ya. Nanggung banget turunnya mentok di 10.675 hari ini. Nanggung ya. Oh sorry, 10.700 harga terendahnya ya. Jadi harusnya menutup gap dulu, kemudian naik itu bagus. Cuman ini nggak sempat nutup gap juga nggak berhasil breakout lagi di atas 11.400 ya. 450 itu resistennya berarti untuk cuan hari ini dari open gap bawah naik. Mencoba buat breakout lagi gagal ya. Masih ditutup minus 4 persenan lebih. Tapi candlenya hijau loh. Kita lihat hari ini gimana untuk saham cuan tanggal 21 asingnya keluar lagi 133 M. Kalau kita cek dari awal minggu ini net sell 300-an M ya. Kalau kita lihat lebih detail hari ini cuan tanggal 21 Mei ini kita bisa lihat barang-barang di distribusi investor asing ZP net sell 107 M, kemudian AK net sell 21 M, BK net sell 12 M, dan yang masuk asingnya nilainya nggak jauh lah dibandingkan yang keluar ya. Jadi hari ini untuk saham cuan didistribusi asing dan ditampung lokal yang nampung juga didominasi broker-broker retail XL, XI, SQ, PD ya, CC juga Netcel. Jadi hati-hati untuk besok kalau misal cuan nggak bisa break di atas ini ya 11.450. Mending yang udah floating profit hari ini lumayan, misal floating profit 2, 3, 4 poin, 4% ya. Kalau mau diamankan sih nggak ada salahnya sih. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Kalau berhasil break di atas 11.450, ya sebenarnya ada potensi buat nutup gap ya, dan itu kemungkinan cukup tinggi, cukup lumayan juga ya kalau bisa dapat cuan ya kalau sampai cuan nutup gap. Cuman resikonya ya itu kalau nggak nutup gap turun ya ini supportnya dalam ya. Ya kuat-kuat mental aja lah kalau mau trading atau hold di saham cuan ya. Oke, itu untuk saham cuan masih pantau 11.450. Kalau nggak bisa break di atas itu, wait and see aja dulu yang belum punya posisi. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Hari ini juga lanjut naik untuk saham BRPT, bahkan cukup tinggi. 5,38% ya, ke level 980 untuk BRPT hari ini. Untuk target plusnya masih di sini, masih di 1015. Semoga aja bisa nyentuh level itu untuk minggu ini ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba hari ini gimana untuk saham BRPT hari ini tanggal 19 Mei net buy asingnya 66 M, jadi asingnya masuk lagi. Kalau kita lihat BRPT hari ini tanggal 21 Mei secara keseluruhannya sih ada yang jualan ini lokal ya, LGPD ini versi lokal. LGPD dan sebagian investor-investor retail keluar di saham BRPT yang masuk asing.
AK versi asing net B15M, RX ini hampir seluruh transaksinya buy 7,3 M, DP juga masuk 4,8 M, AI masuk 1,9 M ya. Jadi diakumulasi asing harga sahamnya naik. Semoga aja sih besok bisa naik dulu. Jadi buat teman-teman yang mau taking profit, yang udah floating profit, di sini ya target price tertekannya di 1015. Pantau aja level ini untuk besok. Kalau gagal breakout ya potensinya koreksi, kemungkinan koreksi ya, tapi kalau berhasil breakout ya tinggi sih resistennya di 11.120, tapi pantau aja level 10 seribuan ini ya. 1010 lah. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham PGEO yang hari ini asingnya keluar walaupun harga sahamnya naik cukup tinggi ya. Secara teknikal tadi sempat nyentuh resistnya di 1470, jadi mungkin buat teman-teman yang tadi sempat taking profit di resistennya ambil di support sangat lumayan ya floating profitnya. Karena open gap atas di awal market open gap atas, kemudian koreksi nguji area supportnya di 1300 dan cek harga ngegas naik, nyentuh resistennya di 1470 gagal breakout dan turun. Jadi untuk besok resistnya masih di sini, masih di 1470 ya, dan supportnya dalam di 1300. Kalau melihat hari ini asing keluar lumayan banyak di saham PGEO sih, mending kalau besok merah tunggu di area support aja ya. Hari ini tanggal 21 CCYU BB ZP versi asing net sell dan yang masuk asingnya ada BKAK, cuman lebih banyak yang keluar sih. Untuk lokalnya ada LG yang akumulasi. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya diakumulasi hari ini naiknya sampai GO oleh khususnya investor lokal ya, yaitu LG RF. LG Net B 74M, RF Net B 30M. Ya besok sih pantau ini aja. Kalau naik apakah bisa break di atas 1475 atau enggak ya. Kalau berhasil break di atas ini ngejar 1680. Tapi kalau melihat naiknya udah lumayan tinggi sih perlu hati-hati kalau terjadi koreksi ya, karena kemungkinan koreksinya juga ada potensi dalam juga sih. Jadi lihat di awal market gimana ya. Kalau naik target price-nya di 1470, kalau turun supportnya dalam banget di 1300. Buat yang belum punya posisi dan baru mau entry, kayaknya cari saham yang lebih bagus ya untuk momennya. Oke, soalnya untuk sekarang posisinya ya ini di tengah-tengah antara support sama resist untuk saham PGEO. Oke, itu untuk saham PGEO dan ini aja dulu ya mungkin untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat untuk disclaimer. Terima kasih.